Su Yunjin adalah murid pindahan dari keluarga yang sedang berjuang, sedangkan Cheng Zeng adalah bintang siswa yang populer, pintar dan kaya. Cheng Zeng jatuh cinta dengan Su Yunjin dan mengejarnya hingga perguruan tinggi, bahkan ketika mereka belajar dan tinggal di kota yang berbeda. Su Yunjin mengkhawatirkan perbedaan status ekonomi mereka, meskipun hal ini tidak membuat Cheng Zeng khawatir sama sekali dengan kondisi tersebut. Dia memutuskan untuk memberinya kesempatan, dan keduanya pun pindah bersama setelah lulus. Namun, masalah uang membuat perselisihan di antara mereka berdua. Karena Su Yunjin menolak untuk mengambil bantuan keuangan Cheng Zeng untuk operasi ibunya, sementara Cheng Zeng marah dan malah pergi ke teman dekatnya, Shen Juan untuk meminta bantuan. Keduanya putus, dan Cheng Zeng pindah ke Amerika untuk membantu perusahaan keluarganya. Setelah beberapa waktu berlalu, Su Yunjin menyadari bahwa dia benar-benar mencintai Cheng Zeng. Dan yang mengejutkannya lagi, untuk pertama kalinya, dialah yang mencari Cheng Zeng. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Yuk simak alur ceritanya berikut ini. Ia adalah seorang cewek desa yang bernama Yunjin. Saat ini ia sedang dalam masalah. Ia merasa tahun ini adalah tahun terberat dalam hidupnya, di mana ayahnya sedang sakit parah dan keuangan keluarganya menurun drastis. Hingga yang tadinya hidupnya udah melarat, dan sekarang pun malah semakin terpuruk. Meski begitu, ayahnya tetap ingin Yunjin sekolah setinggi mungkin seperti orang-orang di luar sana. Makanya ia mengerahkan segala koneksi dan tabungannya hanya demi menyekolahkan anaknya Yunjin ke sekolah favorit yang ada di kotanya. Supaya nanti, Yunjin bisa kuliah di kampus terbaik. Ketika sampai di sekolah barunya, Yunjin tampak takjub setengah mati saat melihat sekolahnya itu dipenuhi dengan anak-anak tajir, keren dan juga gaul. Sementara dirinya sendiri terlihat tidak lebih seperti seorang anak kampungan yang ketinggalan zaman. Tak lama kemudian, ada sebuah motor yang lewat di dekatnya, dan tanpa sengaja menginjak selang air hingga membuat Yunjin terkena percikan air dari selang tersebut. Yunjin pun mendekati pengendaranya. Malah sebaliknya orang tersebut melindungi Yunjin dari lemparan bola yang hampir mengenai kepalanya. Alhasil, Yunjin pun kini hanya bisa terdiam. Dan rupanya pengendara motor itu bernama Zeng. Ia merupakan siswa paling tajir, paling pintar dan paling ganteng di sekolahnya, dan yang jelas hidupnya sempurna banget. Tidak hanya itu, ternyata Zeng juga punya geng yang semua anggotanya adalah anak-anak hits di sekolahnya. Mereka adalah Meng Sui dan Ziyi. Dan sudah tidak menjadi rahasia umum jika Meng Sui memang menyukai Zeng sejak kecil. Makanya nggak heran ketika ada cowok yang suka padanya, Meng malah bodoh amat dan gak peduli. Beberapa saat kemudian sebelum Yunjin masuk kelas, ia diajak kenalan dengan seorang yang sama miskinnya seperti dirinya. Dan dia adalah Fu Hua yang kemudian menjadi teman satu-satunya Yunjin di sekolah. Tidak lama setelah itu, Yunjin masuk kelas dan dipersilakan duduk di bangku yang ada di belakang Zeng. Tapi anehnya, Zeng malah menempati bangku itu dan mau gak mau, Yunjin pun duduk di bangku miliknya Zeng. Sampai suatu hari hasil ulangan mid semester mulai dibagikan. Ziyi yang enggak sengaja mengintip nilai ulangan Yunjin pun langsung tertawa kencang. Karena ternyata, nilainya Yunjin jelek banget. Hal itu berbanding terbalik dengan milik Zeng yang lagi-lagi mendapatkan nilai sempurna. Thank you guys for watching this video. Di waktu lagi istirahat, tepatnya pas Yunjin akan keluar sambil membawa buku, tiba-tiba Zeng dengan isengnya merebut bukunya. Enggak ingin tinggal diam, Yunjin pun terus berusaha merebutnya kembali. Karena ada sesuatu yang ia sembunyikan di dalam. Namun apalah dayanya, sesuatu itu pun akhirnya terjatuh dan ternyata itu adalah pembalut. Pembalut yang ia sembunyikan dalam bukunya keburu jatuh ke lantai. Sambil menahan rasa malu Yunjin pun segera pergi dari kelas. Sementara itu, Zeng merasa sangat bersalah. Ia lalu mencoba minta maaf dengan meminta Yunjin mengambil bukunya yang tadi ia rebut. Namun Yunjin mengabaikannya, sampai-sampai ia enggak sengaja menginjakkan kursinya ke kaki Zeng cukup lama. Zeng pun berteriak kencang kesakitan. Tak lama kemudian, Yunjin mulai membuka bukunya yang ternyata, Zeng telah membantu mengisikan semua jawaban PR-nya. Pulang-pulang, Yunjin dihadang sama Ziyi yang memintanya untuk membantu Zeng jalan ke kantin. Karena kaki Zeng kini pincang sebelah karena tertindas kursi saat tadi di kelas.
Kalau Yunjin sampai menolak, ia harus ganti rugi dengan uangnya. Tanpa perlu pikir panjang, Yunjin pun segera memberikan kartu ATM-nya. Ia lebih memilih untuk mengeluarkan uangnya daripada harus membantunya jalan menuju kantin. Gara-gara itu, Yunjin cuma bisa makan roti doang. Fuhua yang tak tega melihatnya langsung membagikan makanannya bersama Yunjin. Enggak lama dari itu, Ziyi datang sambil bagi-bagi es krim untuk semua orang yang ada di kantin secara gratis. Yang mana semua es krim itu, Ziyi beli dengan menggunakan kartu ATM miliknya Yunjin. Bagi Ziyi, bukan masalahnya kalau Yunjin harus menanggung lapar. Toh Yunjin sendiri yang menyerahkan kartu ATM-nya. Namun Zeng buru-buru mengembalikan kartu ATM-nya Yunjin yang didiam-diam sudah diisi lagi dengan saldonya. Gak ingin dikasihani, Yunjin dengan cepat mengembalikan uangnya Zeng yang tentu saja langsung Zeng tolak. Tapi semuanya mendadak kacau saat Meng Sue datang dan merampas uang tersebut. Kesal dengan tingkah Meng, Zeng langsung mendiamkannya. Ia lalu menghampiri Yunjin di atap sekolah. Di situ selain ia minta maaf atas sikap teman-temannya yang keterlaluan, Zeng juga ingin mengajak Yunjin belajar bareng. Awalnya Yunjin menolak, tapi ia teringat dengan teguran dari gurunya bahwa ia harus serius belajar agar pengorbanan ayahnya yang telah menyekolahkannya gak berakhir sia-sia. Untuk itu mulai sekarang, sehabis pulang sekolah Yunjin selalu pergi ke atap sekolah hanya untuk belajar bersama Zeng. 重点是函数的奇有性。虽然渐渐的，我们之间众所周知的小秘密。 Dan ketika ulangan di hari esoknya kembali dibagikan, ternyata nilai Yunjin naik drastis. Zeng yang melihatnya pun jadi ikut merasa bangga. Besoknya Fuhua ngajakin Yunjin ke lapangan untuk nonton tim baseball latihan. Lagi-lagi di sana ada juga Zeng dan juga Ziyi yang terlihat sangat menguasai permainan. Fuhua kemudian jujur ke Yunjin kalau selama ini ia sebenarnya suka sama Ziyi yang tengil itu. Lagi pula, Fuhua tahu kalau Yunjin pun mulai ada hati dengan Zeng sejak mereka menghabiskan banyak waktu belajar bareng. Mendengar itu, Yunjin cuma bisa senyum-senyum sendiri. Namun ketika Zeng ingin bertemu dengan Yunjin, Fuhua bilang, jika Yunjin mendadak harus pulang. Karena ada urusan keluarga. Selang beberapa hari kemudian, Zeng kaget saat mendapati Fuhua duduk di bangkunya Yunjin. Katanya itu adalah permintaan dari Yunjin sendiri yang mana saat ini, Yunjin sedang mengurung dirinya di toilet. Dengan panik Zeng pun meminta Yunjin keluar dari sana. Begitu Yunjin keluar, ia bilang ke Zeng kalau saat ini dirinya sama sekali gak mau buat bicara, karena ternyata, Yunjin baru saja kehilangan ayahnya untuk selama-lamanya. Yunjin kemudian melampiaskan kesedihannya dengan berlari sekencang-kencangnya. Dan tanpa sepengetahuannya, Zeng pun dengan diam-diam mengikutinya dari belakang. Sejak saat itu, Yunjin memutuskan untuk menjaga jarak dari Zeng. Ia kali ini akan fokus belajar demi mewujudkan impian ayahnya yang ingin dirinya kuliah di kampus terbaik. Dan akhirnya, tibalah hari di mana semua anak sedang berkumpul di acara perpisahan untuk merayakan kelulusan mereka. Di momen itu, Fuhua menunjukkan ke Yunjin bahwa ia bisa mengajak Ziyi berdansa dengannya. Dan benar saja bahwa Fuhua berhasil melakukannya. Sementara Yunjin hanya bisa duduk sendirian di pojokan. Di tengah kesendiriannya itu, Meng tiba-tiba menghampirinya. Ia secara belak-belakan bilang kalau dirinya iri dengan Yunjin. Padahal Yunjin dan Zeng baru kenal tapi mereka berdua bisa sedekat itu. Sedangkan dirinya yang udah lama mengenali Zeng, sama sekali gak bisa memiliki hubungan lebih dari sekedar teman biasa. Meski begitu, Meng Soi bisa pastikan kalau Yunjin gak akan pernah bisa bersama dengan Zeng. Karena ini adalah realita bukan kisah Cinderella. Lagian, Yunjin harus sadar diri kalau cewek miskin kayak dia, sangatlah enggak selevel untuk menjadi pendamping hidupnya Zeng. Dan saat acara dansa dimulai, Zeng malah bersikeras ngajakin Yunjin berdansa dengannya. Meng yang melihatnya pun otomatis semakin kepanasan. Dan akhirnya, Yunjin pun bersedia berdansa dengan Zeng.
如此简单，我就请相信我的心与你唱着歌一直到。 Meng yang melihat hal itu terlihat dengan mata yang berkaca-kaca, sehingga ia tiba-tiba akhirnya meneteskan air mata. Selesai berdansa, Yunjin buru-buru meninggalkan Zheng. Tapi Zheng berhasil mengejarnya. Kali ini, Zheng gak akan melepaskan Yunjin lagi. Ia lalu mengungkapkan perasaannya pada Yunjin bahwa ia ingin Yunjin menjadi kekasihnya. Bingung harus jawab apa, Yunjin lantas mengecup bibirnya. Sengaja melakukannya bukan karena ia menerima perasaan Zheng, tapi karena itu sebagai kado perpisahan untuk meninggalkan Zheng. Bagaimanapun juga, Meng benar kalau status sosial mereka berbeda bagaikan langit dan bumi, yang sampai kapanpun sangat mustahil untuk bisa bersama. 我明白你的心思了。晚安，程程。永远记得那晚，程程犹如初见时。这一吻，是我给他告别的纪念。再见，程程。 Kini Yunjin telah resmi menjadi seorang mahasiswa di sebuah kampus terbaik di sana. Untuk menambah uang sakunya, Yunjin pun memutuskan untuk kerja di perpustakaan kampusnya. Di sana Yunjin dikenalkan dengan seniornya yang bernama Juan. Untuk diketahui, bahwa Juan ini sudah bekerja di perpustakaan itu selama lebih kurang 2 tahun. Suatu waktu, Yunjin terlambat datang ke kantin. Itu artinya, Yunjin telah kehilangan jatah makan siangnya saat itu. Dan untuk mengganjal perutnya, Yunjin cuma bisa makan roti seadanya. Tapi tiba-tiba Juan mendatanginya sambil memberinya makanan. Gak ingin berhutang budi, Yunjin pun langsung membayarnya dengan uang tersisa saat itu. Namun bukannya tersinggung, Juan malah menawarkan pekerjaan untuk Yunjin, yaitu menyiapkan properti untuk sebuah pemotretan. Tentu saja Yunjin dengan senang hati menerima tawaran itu. Dan mulai dari situlah Yunjin dan Juan jadi lebih sering menghabiskan waktu bersama-sama. Thank you a lot guys for your love and support. Saat Yunjin cerita ke Fuhua tentang Juan, Fuhua pun mengatakan jika Juan 100% suka sama Yunjin. Mungkin inilah waktu yang tepat untuk Yunjin mulai sesuatu hubungan yang serius. Tapi Fuhua tahu kalau di hatinya Yunjin masih tetap ada Zheng. Tepat saat Fuhua membahas Zheng, Yunjin seperti mendengar suara Zheng yang terus memanggil namanya. Dan ternyata itu bukanlah hayalan Yunjin. Sekarang Zheng benar-benar ada di depan matanya. Meski rindu banget, tapi Yunjin berusaha terlihat biasa saja di depannya. Untungnya Juan datang. Dan saat itulah Juan mengaku ke Zheng kalau ia adalah pacarnya Yunjin pun. Walaupun itu gak sesuai dengan kenyataan, tapi Yun di situ sama sekali gak berusaha untuk klarifikasi yang sebenarnya terjadi. Namun bukannya patah hati mendengar kabar itu, Zheng malah mengajak Yunjin dan Juan pergi ke sebuah kuil bersama adiknya yang bernama Zhang Yu. Di kuil terlihat Yunjin dan Zheng sedang duduk berdampingan untuk menuliskan sebuah harapan di buku mereka masing-masing. Setelah itu, Zheng memaksa Yunjin untuk mengatakan yang sejujurnya kalau apa yang Juan katakan tadi bohong. Sayangnya, Yunjin cuma diam doang tanpa bilang apapun. Malamnya, Zheng yang udah kehilangan kesabaran menantang Yunjin untuk minum wine. Padahal Zheng tahu kalau Yunjin sama sekali gak bisa minum-minum begitu. Sehingga baru 1 kali minum, Yunjin langsung teler. Dan sesaat kemudian, Yun mengigau memanggil-manggil nama Zheng. Mendengar itu, Zheng sontak mengetahui isi hati Yunjin yang sebenarnya sama siapa. Dan gara-gara kejadian itu, Juan lantas menjauhi Yunjin. Ia malu karena ternyata, cintanya bertepuk sebelah tangan. Lebih baik sekarang mereka berdua menjadi orang asing yang gak perlu lagi saling mengenali satu sama lain. Sambil menahan kesal, Yunjin minta agar Zheng berhenti mengganggu hidupnya. Karena sebelum Zheng muncul kembali, hidupnya terasa sangat damai. Namun Zheng kali ini gak percaya. Mengingat semalam Yunjin mengigau memanggil namanya. Apalagi dulu Yunjin pernah menciumnya. Kalau Yunjin beneran enggak ada rasa dengan dirinya, harusnya waktu itu Yunjin enggak perlu memberikan harapan.
Yunjin bisa dengan tegas menolaknya. Capek terus-terusan dipojokin seperti ini. Yunjin pun lantas bilang berulang kali kalau ia sama sekali enggak menyukai Zeng. Ia terpaksa mengatakan itu supaya Zeng bisa segera melupakannya. Dan ternyata cara itu berhasil membuat Zeng berhenti mengejarnya. Kini mereka kembali melanjutkan kehidupan masing-masing tanpa pernah saling berkomunikasi lagi. Suatu hari, Yunjin pulang ke desanya. Rupanya ibunya telah menikah lagi dengan seorang pria yang bekerja sebagai akuntan di pabrik milik keluarga Zeng. Meski Yunjin masih belum bisa menerima kenyataan itu, tapi ia berusaha untuk ikhlas asalkan ibunya bahagia. Waktu Yunjin lagi jalan-jalan dengan sang ibu, ia seketika kaget bukan main saat melihat Zeng ada di depan matanya lagi. Rupanya Zeng ke sana untuk mengantarkan barang ke pabrik yang baru aja dibeli oleh ibunya. Mendengar itu Yunjin cuma bisa terdiam, lantaran dirinya sekarang sedang sibuk banget membuat lampion untuk dijual ke pasar. Sedang Zeng gak ingin melihat Yunjin kelelahan, akhirnya ia pun langsung menyuruh Yunjin istirahat dan ia akan memberikan Yunjin uang. Tersinggung dengan apa yang Zeng katakan, Yunjin pun bilang bahwa inilah yang membuat mereka selamanya gak akan pernah bisa bersama. Karena sampai kapanpun Zeng yang kaya itu gak akan pernah mengerti betapa beratnya mendapatkan uang dari hasil jerih payahnya sendiri. Merasa bersalah dengan ucapannya barusan, Zeng kemudian begadang semalaman untuk membantu Yunjin menyelesaikan lampionnya. Melihat hal itu, hati Yunjin pun seketika luluh dan ia kali ini gak bisa lagi menutupi perasaannya untuk Zeng. Zeng yang peka kemudian meminta Yunjin untuk berjanji setelah kuliah nanti, Yunjin akan pergi bersamanya ke Beijing. Dan tanpa pikir panjang, Yunjin pun sambil tersenyum bertanda setuju. Ketika kelulusannya tinggal sebentar lagi, Yunjin dengan semangat memasukkan banyak lamaran kerja ke Beijing. Tapi sayangnya tidak ada satupun lamarannya yang keterima. Dan akhirnya Yunjin pun menerima tawaran kerja dari temannya yang ada di Shanghai. Sewaktu Yunjin dalam perjalanan menuju Shanghai, Zeng tiba-tiba menghubunginya bahwa ia telah menemukan pekerjaan untuk Yunjin di Beijing. Maka detik itu juga Yunjin pun langsung pesan tiket kereta ke Beijing. Sialnya, Zeng malah sedang menyusulnya ke Shanghai. Jadi mereka pun berencana akan bertemu di sebuah stasiun yang sama. 喂，你到了吗？我都不会放过你的。 Kini Zeng dan Yunjin telah pindah ke Beijing. Malamnya setelah Zeng membelikan Yunjin sepatu, ia lalu mengajak Yunjin ke rumah Zhangsu, di mana adiknya itu baru aja selesai menikah. Dan alangkah kagetnya mereka berdua saat mengetahui, ternyata yang menjadi suami Zhangsu adalah Juan. Takut adiknya itu diguna-guna oleh Juan, Zeng langsung mengajak Zhangsu berbicara empat mata. Dan di situ Zeng bisa lihat kalau adiknya emang beneran tulus menyukai Juan. Tapi itu enggak jadi permasalahannya. Juan itu pernah suka dengan Yunjin dan menurutnya, Juan gak mungkin segampang itu untuk melupakan Yunjin. Sementara itu Juan memberitahu Yunjin bahwa ia menikahi Zhangsu bukan berdasarkan atas nama cinta. Tapi supaya derajat dirinya bisa naik. Melihat keluarga Zhangsu adalah orang yang paling terpandang di negara China. Sontak saja Yunjin pun kesal mendengarnya. Ia memperingati Juan untuk tidak menyakiti adiknya Zeng. Jika sampai itu kejadian, maka Yunjin lah yang akan pertama kali berurusan dengan Juan. Setelah beberapa saat kemudian, setelah pulang dari rumah Zhangsu, Yunjin secara mengejutkan mengajak Zeng menikah. 咱买到了，走吧。哎呀，你当初为什么不放弃我？那你会娶我吗？我这一辈子都不会离开你。 Keesokan harinya, ayah tiri Yunjin memberitahu Yunjin kalau ibunya terkena kanker serviks. Tapi Yunjin gak perlu khawatir karena sekarang kondisi ibunya jauh lebih baik. Ia kemudian jujur ke Yunjin bahwa ia terpaksa menggelapkan uang dari perusahaan Zeng untuk membayar biaya operasi ibunya Yunjin waktu itu. Dengan cepat Yunjin menghubungi satu persatu temannya untuk pinjam duit.
Sayangnya tak ada yang bisa membantunya. Karena udah gak ada pilihan lain lagi, maka Yunjin pun dengan berat hati menghubungi Juan. Di rumah, Zeng akhirnya tahu kalau sekarang Yunjin lagi nyari pinjaman duit. Soalnya tadi salah satu teman Yunjin menelpon Zeng. Sebenarnya Zeng enggak suka mengetahui kabar itu dari orang lain. Tapi Yunjin enggak perlu cemas. Ia sudah menyiapkan uang untuk ayah tirinya Yunjin. Namun, begitu Zeng tahu bahwa Yunjin gak membutuhkannya lagi karena ia sudah mendapat pinjaman dari Juan, sontak saja Zeng langsung marah besar. Ia marah karena dirinya seakan-akan enggak ada artinya dalam hidup Yunjin. Dengan emosi, Zeng pergi menemui Juan. Ia kemudian melemparkan uangnya ke arah Juan sebagai bayaran atas uang yang Yunjin pinjam. Thank you guys for watching this video. Recently we are hitting 1000 subscribers. Waktu kembali pulang ke rumah, Zeng cerita ke Yunjin betapa ia sangat menyukai Yunjin sejak dulu. Tapi dari dulu sampai sekarang Yunjin selalu membuat Zeng bertanya-tanya tentang perasaan Yunjin yang sebenarnya. Seakan-akan cuma dia doang yang cinta sedangkan Yunjin enggak. Dan besoknya, Yunjin mendapat kabar jika Zeng akan segera pergi ke Amerika. Bila Yunjin ingin ikut dengan Zeng, Yunjin masih ada waktu untuk ke bandara. Namun ternyata, Yunjin memilih tetap di China. Dan sejak itulah hubungan mereka berakhir. Meski begitu, kemanapun Yunjin pergi, ia selalu teringat kepada Zeng. Gak bisa terus-terusan begini, Yunjin pun akhirnya memutuskan untuk ke Amerika juga. Sesampainya di Amerika, setelah mencari Zeng ke sana kemari, Yunjin akhirnya menemukan Zeng. Yang mana, Zeng saat itu sedang membantu wanita hamil masuk ke dalam mobilnya. Yunjin menduga bahwa itu adalah istrinya Zeng. Gak lama kemudian, Yunjin pun kembali ke China. Ia kini sedang berada di atap sekolahnya dulu untuk mengenang kebersamaannya dengan Zeng. Dan tanpa disangka-sangka, Zeng ternyata juga ada di sana. Ia waktu itu sempat melihat Yunjin di Amerika. Enggak ingin Yunjin salah paham, Zeng menjelaskan kalau wanita hamil itu hanyalah temannya. Lagian Zeng enggak akan menikah kalau bukan bersama Yunjin. Mendengar itu, Yunjin pun langsung merasa lega seketika. Mereka lalu kembali bersama lagi. Karena nyatanya, Yunjin pun juga sangat-sangat mencintai Zeng. Dan film pun selesai. Demikian untuk hari ini, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk informasi dan cerita menarik terbaru lainnya. Terima kasih, selamat beraktivitas dan semoga bermanfaat.